Welcome home Jemaat Tuhan. Bagaimana kabar Anda di minggu ini? Saya senang sekali dapat menyambut Anda semua di ibadah online Gereja Mawar Caron Pontianak. Selamat beribadah dan mari kita persiapkan hati yang terbaik untuk menerima setiap benih firman yang disampaikan hari ini. Dan bagi Anda yang belum tergabung bersama kami di dalam Connect Group, tergabunglah bersama kami. Karena melalui Connect Group ini, kita dapat sama-sama tertanam, bertumbuh dan berbuah lebih lagi di dalam Tuhan. Segeralah tergabung dengan cara menghubungi kontak person kami yang tertera di layar Anda. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat Anda transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Dan sebelum ibadah dimulai, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Kalau sampai hari ini Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sebentar kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik juga Bapa, dan kami mau beribadah dari awal hingga akhir. Kami percaya penyertaan Tuhan ada di dalamnya. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
meninggalkanku, kau selalu bersamaku. Cintamu berkekuatan, hidupku menyerahkanmu. Allah yang setia, meninggalkanku, kau selalu bersamaku. Cintamu berkekuatan, hidupku menyerahkanmu.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku sembah kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Terimalah
Angkat tangan kami, angkat hati kami, menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
tiada rancangan yang jahat, tiada rancangan yang buruk, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan kemenangan yang Tuhan sediakan, Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Penuhi hati kami, Roh Kudus penuhi dengan syukur untuk kami mengingat setiap kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus, Engkau baik ya Tuhan. Sebentar kami juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus urapi firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biar Kau berbicara pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biar iman kami boleh diteguhkan untuk kami melihat setiap penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami boleh bersaksi, sungguh Tuhan Engkau Allah yang berjanji dan setia, Engkau Allah yang berjanji dan genapi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut setiap benih firman Tuhan dengan tanah hati yang siap, dengan tanah hati yang rindu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara yang hari ini bersama-sama beribadah secara online. Kami bersyukur tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati yang terbaik. Saya percaya firman Tuhan pada saat ini akan membangkitkan iman setiap kita dan membuat kita memuji Tuhan, karena Allah itu sungguh amat baik, sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Ya, kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan. Saya beri judul Iman Seperti Kaleb. Ya, iman seperti Kaleb. Kalau kita lihat seorang pribadi yang bernama Kaleb di firman Tuhan, saudara, orang ini mungkin tidak terlalu menonjol. Ya, kisahnya itu ada sedikit mungkin, karena di dalam kitab Yosua, ya, itu Yosua dan Kaleb kita lebih mengenal Yosua, karena Yosua itu ada nama kitabnya, ya, di Perjanjian Lama ada kitab Yosua. Tapi di dalam kitab Yosua itu, ya, kita perlu perhatikan juga ada seorang yang luar biasa, yaitu Kaleb. Kaleb adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Percayanya Kaleb itu dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya percaya, Kaleb mau menantikan. Saya percaya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang itu akan siap menanti-nantikan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Ya, sama seperti Kaleb. Dan akhirnya dari Kaleb ini, di akhir hidupnya, Kaleb menerima setiap janji Tuhan. Ya, kita akan sama-sama lihat bagaimana kehidupan Kaleb. Apa yang perlu kita contoh, perlu kita pelajari, perlu kita teladani dari seorang yang bernama Kaleb ini. Ya, kisah seorang yang bernama Kaleb, kalau kita lihat di Yosua, ya, kita buka di Yosua. Di Yosua di ayat di pasal yang ke-14, ya, Yosua pasal yang ke-14, hanya dibuka saja, ya. Di sana ada kisah mengenai Kaleb mendapat Hebron, ya. Tapi jauh sebelum di kitab Yosua, ya, kita bisa melihat seorang yang bernama Kaleb ini ada kisahnya di Bilangan pasal yang ke-13, ya. Itu bisa ditandai di Alkitab saudara. Kita lihat di Bilangan pasal yang ke-13. Kalau Anda masih ingat kisah tentang ke-12 pengintai, ya saudara, Kaleb itu merupakan salah satu dari ke-12 orang pengintai yang diutus Musa pada waktu itu untuk mengintai sebuah tanah perjanjian
yaitu tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Ya, Bilangan pasal 13 ayat yang ke 21. Kisah mengenai ke-12 pengintai, saudara, kita lihat. Ke-12 pengintai ini pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya, lalu berdua lah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arang. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ya, saudara, kita bisa melihat 12 orang pengintai ini. Ketika 40 hari mengintai, mereka pulang, mereka membawa sebuah kabar. Ya, kabar apa yang mereka sampaikan kepada Musa dan segenap orang Israel? Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka menunjukkan mungkin ya tadi yang dibawa buah anggur itu. Hanya ayat 28 ya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak itu adalah keturunan raksasa. Ya, dan mereka terus melaporkan. Dan saudara, kita lihat laporan sampai di ayat yang ke-29. Mereka melaporkan sebuah situasi. Memang kelihatannya situasi itu nggak baik. Ya, semua orang kalau hari ini bisa melihat situasi sedang tidak baik di mana-mana. Itu adalah fakta. Ya, tapi mari kita melihat apa yang disampaikan oleh seorang yang bernama Kaleb. Mereka sama-sama pergi mengintai, tapi Kaleb bisa menyampaikan sebuah report seperti ini. Kemudian Kaleb ayat 30, Bilangan pasal 13 ayat 30, mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, ya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, kita perhatikan ya, ada 2 jenis laporan yang dilaporkan disampaikan oleh ke-12 orang pengintai ini. Mereka bukan orang biasa. 12 orang ini adalah orang-orang pemimpin, pemimpin pasukan, pemimpin suku yang jelas-jelas mereka itu sudah terlatih untuk memimpin, punya sebuah kualitas sehingga mereka dipilih oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan itu. Tapi dari 12 orang itu 10 mereka menyampaikan sebuah kabar yang membuat hati bangsa Israel itu menjadi ciut. Iman mereka dari yang percaya
menjadi begitu kecil. Bahkan mereka berkata, mereka musuh-musuh itu seperti raksasa dan kami itu sangat kecil seperti belalang. Hari ini saya mau sampaikan bahwa saudara, keadaan di sekitar kita hari-hari ini sangat mungkin bisa membuat iman kita itu padam. Kita tidak bisa melihat jalan keluar. Di mana-mana kita melihat, kita bahkan mendengar kabar-kabar yang negatif. Tapi bukankah itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan bahwa hari-hari ke depan tidak akan semakin baik? Sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, hari ini kita punya pilihan. Kita mempunyai pilihan di atas fakta yang ada bahwa kita punya Tuhan dan kita punya firman Tuhan dalam hidup ini. Katakan amin. Yang tidak pernah gagal, firman-Nya ya dan amin. Kitab Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari-hari ini suara siapa yang kita dengar? Kalau itu kita gemakan di pikiran kita, gemakan di hati kita, bahkan sebelum kita tidur kita menggemakan di pikiran kita. Saudara, kalau itu suara-suara yang negatif, suara-suara kabar-kabar yang membuat hati kita sedih, iman kita kecil, iman kita menjadi semakin tidak berarti. Ayo, kita mau buang, kita mau ganti suara-suara itu dengan suara firman Tuhan. Katakan amin. Ya, kita lihat efeknya di Bilangan pasal 14. Ternyata laporan itu 10 orang itu menuai sesuatu yang dahsyat. Dahsyat di area yang negatif karena perkataan itu menuai sebuah pemberontakan dari umat Israel. Ketika mereka mendengarkan itu, efeknya adalah segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersorak-soraklah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, ketika mendengar laporan dari 10 orang pengintai itu, hati seluruh bangsa itu, karena 10 orang itu mayoritas dibandingkan 2 orang Yosua dan Kaleb. Ayat yang keempat, perhatikan. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Artinya di poin ini, di titik ini, mereka sudah nggak mau lagi ikut Tuhan. Mereka sudah nggak mau lagi mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka nggak mau lagi percaya kepada janji Tuhan. Mereka memilih, lebih baik kita memilih pemimpin yang cocok dengan kita, yang sepakat dengan kita untuk membawa kita kembali ke tanah Mesir. Saudara, kalau kita baca di Bilangan pasal 14, Tuhan murka. Tuhan marah sekali dengan sikap seperti itu. Sikap yang memberontak kepada Tuhan. Ya, hanya mendengar saja, lalu lupa semua janji Tuhan. Kita berbicara tentang diri kita hari ini. Kadang manusia itu sama. Seringkali kemarin kita baru saja ditolong oleh Tuhan, baru saja mengalami mujizat. Ketika besoknya kita mengalami pergumulan, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok orang itu rasanya Tuhan lebih sayang ya? Kok nggak pernah mengalami masalah ya? Saudara, perkataan-perkataan seperti itu mendukakan hati Tuhan. Manusia sering lupa akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, di Bilangan pasal 14 ini Tuhan murka, Tuhan sedih hatinya melihat respon seperti itu. Ya, poin saya yang pertama, saudara, kita
harus hari-hari ini kita harus hidup semakin dekat dengan Tuhan. Siapakah Tuhan itu dalam hidup kita? Allah itu adalah Alfa di hidup kita. Allah itu adalah pemulai segala sesuatu. Kalau hari ini kita percaya hidup kita begin, my life start with Jesus. Hidupku itu dimulai dari Yesus. Hidupku itu dimulai dari Tuhan. Kita percaya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Katakan amin. Kalau kita percaya, yes pastor, iya saya percaya kalau hari ini saya ada, hidupku itu karena aku dipilih Tuhan, aku dipanggil Tuhan, aku diselamatkan Tuhan. Berarti saudara, ada tangan Tuhan yang memulai rencananya dalam kehidupan setiap kita. Ya, sama seperti bangsa Israel, Allah yang mulai, Allah yang menciptakan, Allah yang peduli, Allah yang menuntun, Allah yang berjanji. Allah itu bertanggung jawab. Allah bukanlah manusia ketika dia berjanji kemudian dia lupa. Allah tidak sama seperti manusia. Allah sanggup melakukan setiap rencananya karena dia sungguh Allah yang berkuasa. Tidak ada rencananya satu pun yang bisa gagal. Dia Allah yang berjanji dan dia Allah yang genapi. Saudara, kalau kita tahu, kita sadar Allah itu adalah Alfa, kita harus berani percaya bahwa dia juga adalah Omega dalam kehidupan kita. Dia sudah ada di akhir. Bagian kita adalah percaya, memegang janjinya. Sekalipun yang di depan kita mungkin seakan-akan kita tidak melihat sebuah penggenapan janji itu. Ya, kita tidak bisa melihat jalan yang terang hari ini. Di mana-mana seakan-akan tidak baik pekerjaan kita, mungkin hubungan kita, kalau kesehatan kita. Tapi saya mau katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini Anda masih hidup, berarti Allah masih punya rencana. Tuhan belum selesai dengan hidup Anda, karena ada Omega di hari depan. Ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ya, nah, ketika kita terpanggil masuk dalam rencana Tuhan, kita harus percaya ada kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Asal kita mau hidup seturut dengan firman-Nya, asal kita terus memilih untuk hidup di dalam rencananya. Kita punya pilihan, setiap hari kita punya pilihan. Kita mau memilih untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, atau kita memilih sebaliknya, kita meragukan Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, hari ini kita percaya, kita menaruh setiap iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau hari ini Anda merindukan sebuah terobosan, sebuah mujizat dari Tuhan, saya mau sampaikan bahwa faith is the currency to God's miracles. Faith is the currency to God's miracles. Tanpa iman, tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Dan nilai itu tukar, Allah tukar untuk menerima mujizat dari Tuhan. Itu bukan semakin kerja keras, semakin kerja, semakin terus dan melakukan dengan kekuatan kita. Tidak. Tapi hanya terus beriman, percaya, beriman, percaya. Tidak menanggalkan iman percaya kita. Ketika kita bisa mempertahankan iman kita, saudara, itu adalah alat tukar untuk kita bisa menerima mujizat dari Tuhan. Alkitab berkata, orang benar hidup bukan dari melihat, orang benar hidup oleh iman. Pada hari terakhir ketika Yesus datang, apakah dia masih menjumpai iman di bumi? Ya, saudara jangan pernah gentar dan takut. Hari ini kita punya Tuhan yang beserta dengan kita. Hanya melihat saja 10 orang pengintai ini sudah takut.
sudah lupa akan setiap janji Tuhan. Padahal saudara, Tuhan sudah berjanji bukan untuk memberikan tanah Kanaan. Akhirnya saudara, mereka khawatir dan takut. Coba kita lihat di Bilangan pasal 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Saudara, kenapa bangsa Israel harus 40 tahun? Karena Tuhan ingin mendidik bangsa itu. Gimana sih rasanya kalau Tuhan itu berbalik dari mereka? Ayat 35, aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Ayat 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Ayat 38, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah siapa? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara, iman itu dieja faith spell risk. Iman itu dieja, cara membaca iman itu resiko. Saya berpikir, apakah Kaleb itu tidak melihat ya yang dilihat 10 orang itu? Pasti Kaleb juga melihat, besar ya musuhnya, sulit ini situasinya. Tapi saudara, Kaleb memilih untuk percaya kepada Tuhan apapun resikonya. Katakan amin. Beriman kepada Tuhan artinya siap berdiri di atas janji Tuhan apapun resikonya. Ya, keadaan seperti ini, tapi aku tetap percaya Tuhan, Engkau sanggup, Engkau akan membawa kami masuk. Sekalipun sulit Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Hatiku percaya. Saudara, Kaleb pasti manusia biasa, dia juga melihat hal yang sama, tapi yang membedakan adalah imannya tidak dibiarkannya gugur. Imannya tidak didikte oleh keadaannya. Imannya tidak dipengaruhi oleh perasaannya. Kaleb siap melangkah sekalipun kesempatannya kelihatannya sangat kecil kalau kita ini menang. Ya, mungkin Kaleb juga merasa tidak ada kesempatan untuk menang ya. Tapi saudara, Kaleb mempertahankan iman, percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara, what do you echoing in your wilderness? Apa yang Anda gemakan di saat-saat seperti ini di tengah pandemi? Mungkin hari ini Anda didesak untuk menyerah. Anda mungkin ada dalam sebuah situasi untuk kompromi atas sebuah keadaan, ada tawaran dosa atau tekanan hidup yang membuat Anda ingin menyerah. Anda tidak bisa melihat Tuhan, Anda merasa terpojok, Anda merasa jalan buntu. Saudara, keadaan itu dialami oleh semua orang. Semua orang mengalami hal yang sama. Tapi hari ini kita mau belajar seperti Kaleb. Respon Kaleb itu berbeda. Kaleb tetap percaya sekalipun ada tantangan yang begitu besar. Ya, saudara, ketika saya memperhatikan Kaleb, kasihan juga ya, Kaleb ini harus dari awal dia percaya, tapi karena
bangsa Israel seperti itu, dia harus berputar-putar 40 tahun juga. Ya, 40 tahun lama enggak ya? Ya cukup lama juga mungkin bagi Kaleb ya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia, saudara, kalau kita bisa menantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan di masa-masa penantian itu. Amin. Ya, poin saya yang kedua tentang Kaleb, saudara, Anda bisa catat, iman kita itu menarik perhatian Tuhan. Ya, iman kita itu menarik perhatian Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan skill kita, Tuhan tidak tertarik dengan penampilan kita, tapi Tuhan tertarik dengan hati. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang punya iman. Kita lihat di dalam Bilangan 14, saudara ya. Ketika Tuhan itu marah, murka, Musa bersyafaat, Tuhan, tolong Tuhan, jangan hukum bangsa ini. Apa kata orang Tuhan kalau bangsa Israel itu hancur? Mereka nanti bisa mengata-ngatai bahwa Tuhan tidak sanggup menolong mereka. Dan Tuhan berkata, oke Musa, aku dengar doamu. Dan perhatikan saudara ya, di ayat yang ke-20 berfirmanlah Tuhan, Bilangan 14 ayat yang ke-20, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ayat 24. Ya, saya tertarik dengan ayat ini. Ketika tadi Tuhan sudah mungkin agak gimana ya suaranya, ya karena Tuhan di ayat sebelumnya Tuhan menunjukkan keadilannya kepada bangsa Israel yang memberontak. Ayat 26. Tetapi hambaku Kaleb, Tuhan memanggil Kaleb, my dear servant, hambaku, ya, my servant Kaleb. Apa? Dikatakan karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Wow, saudara perhatikan di sini Tuhan notice, Tuhan memperhatikan Kaleb. Ya, saya bisa bayangkan ketika situasi yang hiruk pikuk ini, saudara, seluruh bangsa itu memberontak. Saudara, hanya 2 loh, Yosua dan Kaleb. Mereka mungkin di pojok, aduh, menonton ya, dengan hati yang sedih karena nggak bisa berbuat apa-apa. Karena suara mereka juga minoritas. Tiba-tiba Tuhan berkata, perhatikan Kaleb, lain jiwanya. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris saya baca, but my servant Kaleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me. Saudara, Tuhan berkata, attitude-nya beda Kaleb ini. Seperti yang lain, gak seperti yang lain. Orang ini beda. He has remained loyal to me. Orang ini setia kepadaku. Saudara, Tuhan itu seorang pribadi. Dia punya perasaan kepada kita. Bangsa Israel ini dikasihi, diperhatikan sama Tuhan, disayang sama Tuhan. Mereka terus memberontak, mereka terus bersungut-sungut. Saudara, Allah yang kita sembah bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang tidak punya perasaan. Allah tahu siapa, si A, si B, si C, si D. Tuhan tahu kualitas iman kita, siapa yang setia, siapa yang sungguh-sungguh. Tuhan tahu, Dia sangat tahu.
terenyuh. Kok bisa ya Kaleb ini terus percaya ketika suasana sulit? Kok bisa ya anak ini punya hati yang setia kepadaku, padahal satu angkatan ini memberontak kepada aku? Saudara, Allah itu tertarik kepada iman. Tuhan tidak pernah menuntut iman kita harus sempurna. Alkitab berkata, iman hanya sebesar biji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Kaleb adalah orang yang attitude-nya beda, lain jiwanya, lain responnya. Orang yang setia, orang yang teguh hatinya. Saudara, untuk menjadi orang yang teguh hati, itu adalah sebuah pilihan. Untuk kita bisa memilih, terus percaya, tidak ada jalan lain, saudara. Kita harus mau terus mendekat kepada Tuhan. Ya, orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa sih tanda orang beriman itu, saudara? Banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang percaya kepada Yesus, bahkan banyak orang kepingin melayani Tuhan. Tanda orang yang beriman adalah orang itu akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan di saat-saat sulit, di saat-saat terdesak, di saat-saat yang tidak baik, bahkan merugikan dirinya, tetap tidak akan kompromi. Itu tanda orang beriman. Orang beriman bukan hanya di mulut, aku percaya, memuji menyembah Tuhan. Semua orang bisa memuji menyembah Tuhan, tapi orang yang sungguh-sungguh beriman akan kelihatan dari perbuatannya. Bukan sekedar perkataannya, bukan sekedar deklarasi imannya, bukan sekedar KTP-nya, tapi orang yang beriman itu menunjukkan imannya lewat perbuatannya. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, orang yang beriman akan terus menjaga, memelihara, dan membuat imannya itu bertumbuh lewat segala musim-musim kehidupan. Dan orang yang sungguh-sungguh beriman tidak akan pernah membiarkan imannya itu kering. Halo, amin. Itu orang beriman. Orang yang beriman akan mencari cara, gimana ya caranya aku bisa ketemu Tuhan, gimana caranya ya aku bisa menyembah Tuhan di saat pandemi seperti ini, gimana caranya aku bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Itu orang beriman, menunjukkan dari perbuatannya. Orang yang beriman akan selalu haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan tidak akan pernah mau hubungannya terputus hanya gara-gara masalah, hubungannya terputus gara-gara sakit, hubungannya terputus gara-gara digesek dengan seseorang, mungkin mengalami tekanan. Orang yang beriman, tanda seorang beriman, orang itu akan terus menjaga hubungannya dengan Tuhan, sehingga imannya itu akan menjadi iman yang bangkit dan menjadi dampak bagi sekelilingnya. Ya, saudara, Tuhan berkata, Kaleb ini lain attitude-nya, lain jiwanya. Dari mana kita bisa tahu seorang beriman? Dari sikapnya, dari pilihan-pilihan hidupnya. Amin, Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan Kaleb ini menunjukkan kualitas imannya. Saudara, Kaleb itu menantikan janji Tuhan selama 45 tahun. Yang ketiga, poin saya terakhir, masa penuaian akan tiba bagi setiap orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Ya, Allah yang berjanji itu setia. Saudara, Tuhan mengenal Kaleb, tidak dibiarkan Kaleb menanti dengan sia-sia. Tuhan memperhatikan Kaleb, Tuhan memperhatikan setiap orang yang beriman kepadanya. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan iman pengharapan Anda kepada Dia. Tuhan sayang kepada Anda. Tuhan tahu pergumulanmu.
Tuhan tahu apa yang what you have been through. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami hari ini. Tuhan lihat imanmu tidak pernah padam. Tuhan lihat engkau terus mencari Tuhan. Tuhan lihat engkau terus percaya. Bahkan Tuhan lihat di masa-masa kesesatan engkau terus memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, itu membuat hati Tuhan sayang. Itu membuat hati Tuhan tersentuh. Sama seperti Tuhan melihat Kaleb. Ya, kita lihat di Yosua pasal yang ke-14. Pembagian tanah Kanaan. Ya, Kaleb mendapat Hebron. Ya, di titik ini saudara sudah 45 tahun berlalu. Yosua sudah menjadi tua. Kaleb juga sudah menjadi tua. Semua everybody gets old. Semua orang menjadi tua karena waktu yang berlalu. Lihat apa yang terjadi di saat Kaleb itu berusia 85 tahun. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Perhatikan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saudara, dari kata ini saya tahu Kaleb itu tidak malu deklarasi imannya. Dia jujur, dia bukan ikut-ikutan Yosua pemimpinnya. Dia bukan ikut-ikutan orang, tapi pengakuan jujur. Aku percaya itu tanah perjanjian. Dia kasih report yang jujur. Artinya saudara, ya, dalam sebuah situasi yang buruk sekalipun, selalu ada pilihan untuk percaya kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Kita bisa berkata, Tuhan, harapannya mungkin kecil, tapi aku percaya Engkau baik, Tuhan. Engkau pasti punya rencana dalam situasi seperti ini. Ya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Wow, ya, saudara, dia ini minoritas, satu orang aja. Ya, jadi hari ini saudara, di dalam situasi pandemi, iman itu harus semakin bertumbuh, katakan amin. Sekalipun Anda seorang diri di rumah, work from home, stay at home, tidak ada alasan. Oh iya, karena aku sendiri tidak ada yang bisa mengeluarkan aku. No. Saudara, kita belajar dari iman seperti Kaleb, sepenuh hati. Orang yang sepenuh hati tidak akan pernah mau separuh hati mengikut Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembala di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, sebagai informasi, Yosua itu meninggal pada usia 110 tahun. Jadi 85 sudah cukup tua, ya. Pada waktu ini sudah cukup tua. Kalau sebelumnya kan usianya bisa sampai 200-300 tahun. Tapi kalau di kisah ini, di masa ini, 85 itu sudah tua, sudah menjadi kakek-kakek. Ya, lihat imannya Kaleb. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang.
dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan akan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, Kaleb menagih, ayo Yosua, udah 45 tahun, ini waktuku, this is my time. Mana janji itu? Kamu masih ingat kan janji Tuhan itu? Aku sudah menunggu loh 45 tahun. Dan saudara, Yosua memberkati Kaleb, dan Kaleb maju berperang. Ya, kalau kita lihat Yosua pasal 15 ayat 13, Kaleb itu merebut Hebron. Wow, saudara, luar biasa. Kaleb tidak patah semangat setelah 45 tahun menanti. Masa penantian akan tiba bagi setiap orang yang berpegang teguh pada janji Tuhan. Saudara, usia jasmani bukanlah penghalang bagi kita untuk menanti dan menuai janji Tuhan. Amin. Kita lihat di Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sangat fit ya dengan kisahnya Kaleb, 85 tahun dia tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, dikatakan akan tiba waktunya. Jangan jemu-jemu menabur ya. Jangan lepaskan pengharapanmu, jangan lepaskan imanmu, karena akan tiba waktunya Anda dan saya akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, saudara, berapa lama hari ini Anda mungkin sedang menanti janji Tuhan? 1 tahunkah? Mungkin Anda menanti, Anda newlywed, Anda baru menikah, Anda menanti seorang keturunan daripada Tuhan yang tidak kunjung Tuhan berikan. Saudara, tetap percaya. Ya, setahun, aku mungkin Anda sedang menanti 2-3 tahun, tetap percaya. Ya, apa yang sedang Anda nantikan dari Tuhan? Terobosan, kesembuhan, mungkin Anda sedang menanti keselamatan untuk keluarga Anda. Anda sudah berdoa mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun berdoa buat keluarga Anda. Orang tua Anda mau bertobat mengenal Yesus. Alkitab berkata, jangan jemu-jemu. Engkau akan menuai jika engkau tidak lemah. Ya, kita belajar dari Kaleb. Kaleb setia, bahkan di saat yang lain tidak setia. Kaleb bertahan di saat semuanya sudah menyerah. Kaleb tetap taat di saat yang lain memberontak. Kaleb percaya, padahal dia hanya berputar-putar 45 tahun di padang gurun. Dia terus mengarahkan pandangannya kepada janji Tuhan. Hebron itu milikku, Hebron itu punya keturunanku, Hebron itu Tuhan janjikan buat anak cucuku. Aku percaya kepada Tuhan, Allah itu setia. Sekalipun hari ini aku belum melihat, tapi aku percaya Allah itu setia. Dia tidak akan pernah lupa. Bagi Tuhan, ya, lebih baik 1 hari di belantara daripada 1000 hari. Saudara, bagi Tuhan itu 1000 hari kita, mungkin 1 harinya Tuhan. Ya, 1 jam di surga itu mungkin 10 tahun di bumi. Ya,
Tuhan nggak mungkin lupa. Jadi bagi Tuhan 45 tahun di padang gurun itu mungkin kayak baru 5 menit yang lalu gitu ya. Bagi Tuhan itu, Tuhan hidup dalam kekekalan. Tuhan tahu siapa kita. Kita berkata manusia itu seperti uap, sebentar aja kelihatan, kemudian uap itu hilang. Itu kita. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan kita taruh iman kita, lepaskan iman kita. Justru di masa-masa sulit, ini waktunya menunjukkan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara, kita belajar dari iman seperti Kaleb, berjuang untuk meraih janji Tuhan. Ternyata setelah 45 tahun tetap juga harus berperang merebut Hebron. Artinya saudara, hari ini mungkin Tuhan sedang berkata kepada Anda, ayo melangkah, ayo do something. Jangan dalam keadaan yang hopeless seperti itu. Get up, rise again. Ya, Tuhan kasih ide sesuatu di hati kita, lakukan itu walaupun kelihatannya sangat kecil. Jangan menyerah, kerjakan bagianmu dan Tuhan akan kerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Jangan menunggu semuanya jelas, jangan menunggu semuanya keadaan menjadi sempurna baru kita percaya. Kadang-kala satu langkah kecil melangkah itu adalah satu langkah yang besar di mata Tuhan. Katakan amin. Ya, saya undang tim PAW bisa bantu saya. Kita berkata, tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di mana imanmu hari ini? Where is your faith? Tuhan cari iman itu di hati kita. Kenapa Kaleb bisa beriman? Karena Kaleb tidak pernah fokus kepada masalah. Fokus Kaleb adalah kepada Tuhan. Setiap hari, setiap waktu kita perlu belajar menaruh fokus kita kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Dari sana saya percaya kita akan mampu membuat pilihan-pilihan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurangi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Mari sekali lagi katakan, Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir Tuhanku akan tetap setia menepati janjimu. Sampai ku dapatkan
mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami mau dihujani dengan firman Tuhan, dibasuh dengan firman Tuhan. Kuduskan kami lewat firman-Mu Tuhan, sehingga tidak ada pemberontakan, tidak ada kekecewaan, tidak ada ketidakpercayaan di hati kami. Engkau sungguh amat baik. Terima kasih buat setiap janji yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, Tuhan telah menaruh janji-janji yang begitu luar biasa dalam hidup Anda. Mungkin hari ini Anda sedang di dalam masa penantian, tidak kunjung tiba mungkin janji itu. Saudara, tetap nantikanlah Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah jemu-jemu untuk mencintai Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendekat, melayani Tuhan. Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ketika engkau tidak lama, engkau akan melihat penggenapan itu segera nyata dalam hidupmu. Segera sembuh, engkau segera mendapat keturunan, engkau segera mendapatkan setiap janji yang Tuhan pernah berikan dalam hidupmu. Engkau akan segera menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari ini, ketika firman Tuhan ini datang dalam hidupmu, engkau ragu, benarkah Tuhan? Benarkah Tuhan kau berjanji? Saya mau katakan, iya, Tuhan sudah berjanji kepadamu. Dan bagianmu sekarang adalah melangkah. Percaya, ambil langkah kecil itu, kerjakan. Di sana ada pengurapan Tuhan yang akan memampukan Anda, sehingga aku akan bersuka cita melihat janjinya ya dan amin dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami mau simpan setiap janji-Mu Tuhan, karena itu yang berharga dalam hidup kami. Itu yang menghidupkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai akhir ku menentukan ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai juga dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menentukan ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai juga dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menentukan ku tetap setia menanti janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Asalkan kami setia, kami akan melihat penggenapan janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Asalkan kami setia, kami akan melihat mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh terus berada dalam rencana dan kehendak-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, sekarang dan sampai selamanya. Engkau yang diberkati. Mari bersama-sama dengan saya katakan, Amin. Tuhan Yesus
memberkati. Hari ini ketika kita bertobat, kita mengakui dia, kematiannya dia, di sanalah sebenarnya hidup kita dimerdekakan. Kalau orang yang berserah, artinya kita itu meletakkan kepercayaan kita itu secara penuh kepada Tuhan. Jangan hanya stop di kita dipimpin terus, tapi ini waktunya lewat firman yang kamu hidupi setiap hari, Tuhan membuka jalan selebar-lebarnya untuk memakai hidupmu menjadi pemimpin. Karena pemimpin mau tidak mau harus turun ke bawah untuk membangun orang yang dia pimpin. Entah itu hubungan ataupun cara kerja dan profesionalitasnya. Tidak ada satu musim yang kebetulan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menggiring kita, seharusnya itu adalah sebuah waktu di mana kita harusnya mengalami pertumbuhan di sana. Sama dengan Bartimius, ketika orang lain menegurnya, orang itu berteriak, kalau Anda mau ngotot, ngototlah untuk terus tinggal dalam rencana Tuhan. Yang namanya Injil itu bukan bicara tentang kata-kata, tapi Injil berbicara tentang kuasa. Saat firman disampaikan dengan hati yang benar, saya percaya firman yang kita sampaikan itu diurapi sama Tuhan.